Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, berikut berita utama hari ini. Harga ayam potong naik, kios penjual ayam di Pasar Manis, Kabupaten Banyumas sepi pembeli. Harga telur dan beras di Kota Semarang naik sejak sepekan terakhir. Pengemudi ojek online di Kota Semarang dapat perpanjangan SIM gratis dan insentif pajak kendaraan. Harga daging ayam di pasar tradisional di Kabupaten Banyumas mengalami kenaikan. Kenaikan harga ayam potong ini sudah berlangsung selama sepekan terakhir. Suasana kios dagangan ayam di Pasar Manis Kabupaten Banyumas kini tak seramai biasanya. Sejumlah kios tampak sepi pembeli sebab jumlah pembeli terus berkurang sejak harga ayam terus melonjak naik. Saat ini harga daging ayam mencapai Rp42.000 per kilogram. Padahal sepekan sebelumnya harga ayam masih di kisaran harga Rp34 hingga Rp35.000 per kilogram. Pedagang sendiri tak tahu kenapa harga ayam tiba-tiba melonjak sejak sepekan ini. Kenaikan terjadi secara bertahap dalam waktu 1 pekan, mulai dari Rp1.000 dan berangsur naik menjadi Rp2.000 per kilogram setiap hari. Dan saat ini harga daging ayam mencapai harga tertinggi yakni Rp42.000 per kilogram. Mayoritas pembeli kini mengurangi jumlah pembelian karena harga terlalu mahal. Bahkan pedagang pun ikut mengurangi stok karena takut tak terjual. Ya ngaruh banget sih Pak. Ngaruhnya gimana Pak? Ya biasanya ini langsung naiknya drastis banget. Naiknya banyak ya? Ya, harapannya ya semoga cepat turun harganya. Ya sebelumnya 34, 35 itu normal. Sekarang bukan naik lagi, tapi ganti harga. Berapa emang? 42.000. Terus akibatnya apa jenengan? Akibatnya ya pembelinya berkurang. Kadang-kadang kalau tahu harga segitu ada yang putar balik langsung nggak jadi beli kayak gitu loh. Iya. Pedagang berharap harga ayam kembali normal agar pembeli kembali ramai. Mardianto melaporkan dari Banyumas. Harga daging ayam di Kota Tegal juga naik. Dalam sepekan daging ayam naik Rp6.000 menjadi Rp42.000 per kilogram. Harga ayam di Pasar Kecambon, Kota Tegal sedang tidak bersahabat. Dalam sepekan terakhir, kenaikan daging ayam mencapai Rp6.000. Awalnya harga per kilonya hanya Rp36.000 pada pekan lalu. Namun per Senin kemarin, harga daging ayam jadi Rp42.000 per kilogram. Tingginya harga ayam ini membuat penjualan pedagang turun dari yang biasanya 25 kg, kini hanya 20 kg per hari. Omset gimana Bu? Sehari bisa berapa kilo Bu? Ini kan naik, ada pengurangan penjualan nggak Bu? Penyebab kenaikan harga daging ayam sendiri belum diketahui oleh pedagang. Selain daging ayam potong, harga komoditas lain yang mengalami kenaikan adalah telur ayam. Meski hanya Rp3.000, harga telur ayam kini menyentuh Rp29.000 per kilogram. Harga ini dinilai tinggi karena pada umumnya hanya Rp21 hingga Rp24.500 per kilogram. Sugiartono melaporkan dari Kota Tegal. Tadi ayam, nah sekarang giliran harga telur dan beras yang ikut naik di Kota Semarang. Harga beras dan telur yang naik sejak sepekan terakhir, warga mengurangi porsi pembelian.
Sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Simongan, Kota Semarang mengalami kenaikan. Beras medium dijual seharga Rp14.000 hingga Rp14.500, padahal hanya berkisar Rp12.000 per kilogram sebelumnya. Sedangkan beras kualitas premium yang awalnya hanya Rp14.000, kini dijual dengan harga Rp16.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan beras ini sudah terjadi lebih dari 1 bulan. Dan kini harga beras belum menunjukkan adanya penurunan harga. Harga telur juga naik. Saat ini telur ayam naik sekitar Rp3.000 per kilogram atau dijual dengan harga Rp29.000 yang sebelumnya hanya Rp26.000 per kilogram. Dulu kan sampai 13,5, terus yang itu kan 14 yang bagus, 14,5. Itu naik sejak kapan sih Pak ini nggak sampai 14.500? Itu sudah kurang lebih sebulan toh. Sebulan ini. Gara-gara beras itu loh, ada yang plosan itu kan. Sebenarnya katanya stok beras itu di gudang itu banyak katanya, cuman kan warnanya agak susah mbak ya, agak takut tapi ya. Premium 16, medium 14. Iya, kalau Itu tinggi ya Mas ya ini ya, berarti medium juga sampai 14.000 ya Mas ya? Iya. Ini sejak kapan ini Mas? Udah kapan ya? Udah bulan-bulan kemarin nih, kalau harga masih stabil tinggi sih. Stabil tinggi ya? Naiknya harga beras dan telur sangat berdampak kepada para pedagang makanan yang berjualan nasi goreng. Mereka mengaku kelimpungan dengan mahalnya kebutuhan bahan pangan. Untuk mensiasati mahalnya harga pokok pembuatan nasi goreng, pedagang memilih mengurangi jumlah porsi dibandingkan menaikkan harga nasi goreng dikarenakan pelanggan bisa beralih ke penjual lain. Kalau mau dinaikin tuh kayak susah Mas, soalnya pembeli itu nyarinya tuh ya yang apa ya, yang murah, enak gitu. Cuman gimana kalau mau dinaikin langsung secara apa itu Mas? Secara Langsung kayak dadakan gitu loh, itu nggak bisa. nggak bisa ya Mas ya? Susah. Pembeli itu nanti bisa kabur. Pedagang dan pembeli berharap pemerintah segera menstabilkan harga sembako agar tidak memberatkan masyarakat. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kota Semarang. Pasca demo di berbagai daerah di Jawa Tengah yang diwarnai juga dengan insiden kerusuhan disertai perusakan, Pemprov Jawa Tengah mengajak masyarakat ikut berpartisipasi dalam menciptakan keamanan dan ketertiban. Partisipasi bisa dilakukan dengan mengaktifkan kembali fungsi Poskamling. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi turun langsung ke pos keamanan lingkungan warga di daerah Gisik Sari, Barusar, dan Mukti Harjo Kidul, Pedurungan, Kota Semarang. Dalam kunjungannya, Ahmad Lutfi meminta masyarakat untuk mengaktifkan kembali Poskamling dalam menjaga lingkungan usai terjadi aksi unjuk rasa yang diikuti kerusuhan beberapa waktu lalu. Secara spesifik, Lutfi meminta program berbasis kepedulian warga yakni Jogo Tonggo dan Jogo Wargo saat pandemi COVID-19 dapat diaktifkan kembali. Hal ini untuk mendukung penguatan basis deteksi dini pengamanan wilayah di tingkat RT dan RW.